Mantu mama udah dateng. Halo tante. Kok manggil tante? Mama dong. Jangan dipaksa anaknya, Mas. Nanti kalau misalnya udah resmi, nanti dia pasti dengan sendirinya manggil mama tuh mama kok. Iya deh, kalau itu nunggu kalian resmi aja. Iya tante. Ayo masuk sayang. Oh iya tante, ini aku ada bawain kue bolu bikinan mama. Semoga tante suka ya. Ya ampun, repot-repot banget. Gak repot kok tante. Makasih banyak ya, titip salam buat mama sama papa di rumah. Kapan-kapan ajak main kesini. Iya tante. Udah pada datang. Kenapa di luar? Ayo masuk. Halo om. Halo calon menantu. Kamu apa kabar? Baik om. Iya deh iya. Di sini yang kayak anak kandung kan Widya. Aku mah cuma anak pungut. Loh, kok kamu tahu? Pak, aku beneran anak pungut. Iya, waktu masih bayi papa temuin kamu di bawah pohon pisang. Papa, lo bener loh. Ya kan, Ma? Ayo masuk Widya. Kalau misalnya denger omongan mereka nggak akan pernah selesai. Iya, Tante. Papa kalau bercanda jangan pakai muka serius gitu dong. Ya iya. Iya apa? Iya, kamu anak pungut. Raka. Kenapa sayang? Sebentar lagi hari anniversary orang tua kamu nggak sih? Kok kamu tahu? Iya, kemarin mama kamu yang bilang ke aku. Oh iya, 2 hari lagi tuh hari anniversary mama sama papa aku. Kamu nggak pengen ngerayain? Buat apa? Cuma anniversary doang. Mereka juga bisa ngerayain berdua kok dengan dinner atau ngapain kayak mereka. Ya kan kamu harusnya ikut merayakan. Aku nggak punya waktu Widya. Ya udahlah biarin aja mereka ngerayain dengan versi mereka sendiri. Lagi mereka kan udah bukan anak muda lagi yang harus ngundang-undang teman-temannya. Aku udah nyiapin pesta kejutan buat mereka. Apa? Ngapain kamu ngelakuin itu? Tapi aku cuma pengen buatin pesta anniversary buat orang tua kamu. Dan tanpa diskusi sama aku. Kalau aku nanya kamu nggak mungkin ngizinin aku kayak gini. Ya emang lagian buat apa? Orang tua aku tuh bukan anak kecil lagi yang setiap anniversary atau ulang tahun harus dirayain rame-rame gitu. Raka, pokoknya aku nggak setuju kamu ngadain pesta-pesta kayak gitu. Tapi aku udah nyiapin semua. Ya itu urusan kamu. Siapa suruh kamu nggak ada nanya dulu ke aku. Gak dimakan. Nanti masih marah karena yang kemarin. Enggak. Kalau ngomong sama aku jangan sambil ngeliat HP. Aku tuh marah karena kamu gak ada diskusi sama aku. Aku jadi ngerasa kamu gak ngehargain aku, tau gak? Aku malas kalau misalnya diskusi sama kamu. Karena kamu tuh tipikal orang yang gak bisa buat diajak diskusi. Susah gimana? Kamu gak pernah nerima pendapat aku. Dan kamu tuh selalu merasa pendapat kamu yang paling benar. Kalau aku gak setuju sama pendapat kamu, ya jelas aku harus nolak. Lagi kamu gak pernah loh ngajakin aku diskusi. Kamu pasti langsung ngasih pendapat tanpa mikirin pendapat aku juga kayak gimana. Ya udah, aku lagi berarti kan yang salah. Widya, aku mau izin ke puncak. Enggak. Tuh kan? Apa? Jangan bilang ini kamu udah ngerencanain dari lama. Dan baru sekarang aja kamu minta izin ke aku. Itu yang kamu bilang ngajak diskusi. Emang kalau misalnya aku ngajak kamu diskusi, kamu bakal ngasih aku izin? Ya kamu harusnya berusaha buat bikin aku yakin supaya ngizinin kamu. Jangan malah besok berangkat sekarang langsung bilangan. Ya aku gimana mau nolaknya juga. Hai semuanya. Maaf ya videonya dijeda bentar karena gue mau ngumumin something big yang bentar lagi bakal hadir buat kalian. Terkhususnya buat kalian yang mau lihat sisi lain dari gue bakal hadir dengan versi yang berbeda. Dan tentunya gue bakal hadir lebih sering di layar HP kalian. Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalau kalian penasaran, bisa langsung subscribe channel YouTube gue yang satu ini supaya kalian bisa tahu lebih banyak tentang hormon. Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah. Jadi semakin cepat kalian subscribe channelnya, semakin cepat juga hormon bakal upload video dan nemenin makan malam kalian. Thank you buat yang udah subscribe and bye-bye. Harusnya ini pesta untuk mama papanya Raka. Tapi Raka jahat banget nggak ngasih tahu mama papanya. Hai. Hai. Kamu kemarin yang nyewa restoran ini kan? Kenapa sepi? Mereka belum datang. Bukan belum datang, tapi pestanya dibatalin. Loh, kenapa? Kamu kok udah nyiapin ini semua? Ceritanya panjang. BTW nama kamu siapa? Ah, kenalin, aku Jay, pemilik restoran ini. Astaga, kamu ownernya? Oh ya nggak apa-apa, santai-santai aja. Ya ampun maaf ya, aku nggak tahu. Nama kamu siapa? Aku Widya. Oke, Widya.
By the way, ini kenapa dibatalin pestanya? Perasaan ini kayaknya bakal jadi pesta yang meriah deh. Orang tua pacar aku kan ulang tahun. Terus aku niat kasih pesta kejutan, tapi ternyata pacar aku nggak setuju. Kenapa dia nggak setuju? Harusnya dia seneng dong, karena kamu udah nyiapin pesta buat orang tuanya. Tuh kan, kamu aja orang asing bisa paham, tapi dia pacar aku sendiri nggak paham sama maksud aku. Mungkin kamu bisa coba ajak bicara dulu aja pacar kamu. Susah, dia tipikal orang yang nggak bisa diajak diskusi. Kamu yang sabar ya. BTW, aku boleh foto dekorasi ini nggak? Soalnya restoran aku tumben juga nih dekor kayak gini. Cantik juga jadinya. Boleh? Kamu fotografer juga? Cuma suka ngefotoin hal-hal random aja sih. Cuma buat memoris. Wah, sama, aku juga suka. Wah, kebetulan banget dong kita punya hobi yang sama. Oke, jadi sekarang kita mau kemana? Aku ada tempat yang pengen banget aku kunjungin karena di sana cantik banget. Oke, kalau gitu sekarang kita meluncur langsung ke sana. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa gimana maksudnya? Takutnya aku ngerepotin kamu. Enggak dong, kita harus menjelajahi banyak tempat bagus buat kita jajah foto-fotonya. Karena kalau misalnya kita udah dapet foto-fotonya, itu jadi kepuasan tersendiri banget gak sih? Iya, aku suka banget tau gak sih ngeabadiin banyak hal. Apalagi sebelum makan, aku suka banget foto makanan dulu. Ya sama. Oh iya? Kayak sayang banget gak sih makanan secantik itu gak difoto dulu sebelum makan? Iya betul. Terus kalau misalnya ke tempat bagus tuh, aku lebih suka foto-foto daripada nikmatin pemandangannya secara langsung. Sama loh, kayak kita nanti bisa ngabadiin gak sih momen-momen pemandangan yang indah itu dan bisa dilihat berulang-ulang kali. Iya, tapi beberapa orang gak akan paham sih. Termasuk pacar aku. Pacar kamu gitu juga? Iya, dia suka banget komentarin aku kalau misalnya aku udah mulai sibuk foto-foto. Wah, cantik banget. Ini juga cantik banget. Kita tuh kesini buat nikmatin pemandangannya bareng-bareng, Widya. Iya, aku tahu. Emang kenapa? Kamu tuh dari tadi sibuk foto-foto terus. Raka, kapan lagi kita ke tempat ini? Jadi harus diabadiin pakai kamera. Iya, karena kamu foto-foto, jadi kamu gak bisa nikmatin pemandangan di sini. Aku masih bisa ngeliat lewat hasil foto kok. Padahal lebih enak buat dilihat pakai mata telanjang, terus direkam dan disimpan di memori otak kita. Ingatan itu bisa hilang, Raka, dan nggak ada bukti fisiknya. Tapi kalau misalnya foto kan bisa tersimpan di kartu memori dan bisa dilihat ulang-ulang kali. Yaitu memori HP juga bisa hilang. Kamu sibuk banget sih rasanya ya, kayak protes mulu setiap aku foto-foto. Ya kamu setiap hal difotoin, sebelum makan foto, bebek cuma lewat nyebrang jalan doang difoto. Ya ini kan hobi aku. Ya tapi kamu jadi nggak bisa nikmatin momen gara-gara sibuk sama kamera terus. Namanya juga mengabadikan momen. Boleh sih punya hobi, tapi kamu harus tahu porsi dan posisi dong, tahu waktu juga. Kita ini harusnya ngabisin waktu berdua, bukannya kamu sama HP kamu aja terus. Wah, kamu suka? Tempat ini cantik banget, surganya para fotografer sih ini. Kamu emang belum pernah ke kebun teh? Belum, karena nggak mau nganterin aku. Katanya kalau misalnya mau koleksi foto-foto di kebun teh, di Google juga banyak. Lucu banget pacar kamu. Itu bukan lucu, tapi ngeselin. Gak bisa ngehargain hobi pacarnya. Ya udah, ayo kita mulai koleksi foto-fotonya. Ayo kita lomba, siapa yang bisa dapat foto yang paling banyak dan paling bagus. Ayo, siapa takut? Widya, Raka, kamu ngapain di sini? Kamu sendiri ngapain di sini? Ya aku ada ngerjain proyek. Kalau aku sih pengen foto-foto. Kamu tahu kan, aku sendiri pengen banget ke kebun teh tanpa izin aku. Dan sama cowok lain. Aku bukan selingkuh. Aku nggak bilang kamu selingkuh, tapi gelagat kamu seolah-olah nuduh aku selingkuh. Di bagian mana aku bilang kayak gitu? Faktanya emang kamu pergi sama cowok lain kan? Bro, gue cuma mau meluruskan ya. Kalau misalnya gue tuh cuma nemenin cewek lu karena dia cuma pengen ke kebun teh. Emang lu siapa? Yang gue heranin lu cowoknya bukan nemenin dia ke kebun teh, tapi lu sekarang malah ada di sini juga. Gue di sini karena emang buat kerja, bukan buat foto-foto. Itu hobi cewek lo, bro. Ya harusnya lu support juga lah. Lu cuma orang asing kan? Lu nggak pernah tahu gimana hubungan gue sama cewek gue. Jadi nggak usah sok paling tahu deh tentang hubungan orang. Raka, aku tunggu kamu di mobil.
Gak mau jelasin kamu? Aku sama J gak ada apa-apa. Aku gak peduli kamu ada hubungan apa sama dia. Yang aku mau tahu kenapa kamu pergi tanpa izin dari aku. Karena kalau aku minta izin pasti kamu gak bakal ngizinin. Widya, kamu ini udah jadi kebiasaan ya. Selalu aja ngambil kesimpulan sendiri tanpa nanya dulu sama aku. Emang kalau misalnya aku nanya kamu bakal ngizinin? Sekarang yang jadi pertanyaan aku, emang kamu ada nanya? Kita selalu aja ribut karena hal kayak gini. Itu karena kamu yang gak pernah bisa diajak diskusi. Kapan sih kamu pernah ngajak aku diskusi? Gak pernah. Kamu selalu berpatok sama pendapat kamu sendiri. Atas dasar katanya kamu takut aku marah, takut ini, takut itu. Malah kamu gak pernah ngomongin ke aku. Daripada kayak gini terus, mending kita saling introspeksi diri aja deh. Maksud kamu apa? Kita break. Kau minta putus? Aku cuma minta break buat kita saling introspeksi diri. Apa yang salah dalam diri kita masing-masing. Setelah itu baru kita putuskan mau lanjut atau putus aja udah. Gue gak mau putus dari Raka, nak. Tapi lu juga salah, Widya. Cuma karena Raka gak mau diskusi sama lo langsung ngira dia gak cinta sama lo. Ya masalah gue di mana? Kalau pasangan susah diajak diskusi, ke depannya bakal susah juga. Ya pelan-pelan aja ngajak diskusinya. Apalagi kalau cowok lo emang tipikal yang gak bisa nerima pendapat orang lain. Ya lo harusnya ngeyakinin Raka bahwa lo ke puncak bakal baik-baik aja dan bisa ngejaga diri lo sendiri. Tapi lo malah mutusin buat gak izin ke dia dan langsung buat keputusan sendiri aja. Widya, Raka itu udah ngasih 95% buat lo. Sekarang cuma sisa 5% lagi buat ngelengkapin itu. Jangan nyari 5%-nya di orang lain. Gue gak pernah ada niatan sedikit pun buat hianatin Raka.